Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video kali ini bersama Ibu Mei. Tentunya di video Mei saya berbagi tanpa batas ya. Kali ini, pelajaran kita kali ini kita akan membahas tentang mata pelajaran pendidikan agama Islam kelas 6. Materi kali ini diambil dari bab 2 kelas 6, yaitu dengan judul Hidup Damai dengan Memaafkan. Yuk kita simak yuk video pembelajarannya. Jangan lupa sebelum kita memulai kegiatan hari ini, kita berdoa dulu yuk sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Adik-adik sekalian, pernahkah kalian berbuat salah? Lalu apakah yang akan kita lakukan ketika kita terlanjur berbuat salah? Betul, kita harus meminta maaf. Pengertian maaf sendiri berasal dari kata Al-Quran disebut al-afu. Al-afu artinya menghapus. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, maaf artinya ungkapan penyesalan. Jadi, ketika kita minta maaf, kita harus juga menyesal ya atas perbuatan yang kita lakukan. Lalu kenapa ya kita harus dengan menyesal ketika minta maaf? Mengapa harus menyesal? Karena kita harus merasa bersalah sudah menyakiti atau melukai badan, hati, atau merusak atau bahkan mengambil harta orang tersebut. Menyatakan penyesalan atas kesalahan yang dilakukan kepada orang yang dianiaya atau dizalimi berarti menggugah hati orang tersebut agar ia mau dan ikhlas untuk menghapuskan kesalahan dan dosa orang yang berbuat zalim. Tentunya di hadis Nabi Rasulullah SAW pernah bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, yang isi sabdanya sebagai berikut: siapa yang merasa pernah berbuat aniaya kepada saudaranya, baik berupa kehormatan badan dan harta atau lain-lainnya, hendaklah segera meminta halal dan maafnya sekarang juga, sebelum datang suatu hari yang tiada manfaatnya harta atau dinar atau dirham. Jika ia punya amal salih, akan diambil menurut penganiayaannya, dan jika tidak punya kebaikan, maka diambilkan dari kejahatan orang yang dia aniaya untuk ditanggungkan kepadanya. Ada beberapa syarat-syarat dan adab yang menyatakan penyesalan yang baik. 1. Mengakui kesalahan. Jadi, jika bersalah harus mau ya dan berani mengakui kesalahannya. Yang kedua, bertekad untuk tidak mengulangi. Jangan sampai setelah minta maaf, besoknya kita mengulangi lagi. Yang ketiga, dilakukan dengan sungguh-sungguh. Tentunya orang lain harus melihat kesungguhan kita dalam meminta maaf. Yang keempat, jika ada benda atau harta yang kita ambil, maka kita harus mengembalikan hak yang diambilnya. Yang kelima, jangan mencari alasan apapun untuk membenarkan perbuatan kita. Kalau tadi kita sudah membahas tentang cara meminta maaf, kali ini adalah bagaimana ya syarat-syarat dan adab memberi maaf yang baik. Yang pertama adalah ikhlas karena Allah. Kita ikhlas, kita memaafkan orang tersebut supaya kita menjadi salah satu orang yang disayang Allah ya. Yang kedua, melepaskan hak untuk membalas. Jadi setelah memaafkan, tentunya di dalam hati sudah tidak ada keinginan untuk membalas dendam. Nomor 3, tidak menuntut denda dan syarat. Nomor 4, tentu kita harus berusaha menghapus rasa sakit hati di dalam hati. Yang kelima, tidak menyisihkan dendam sedikit apa. Yang terakhir adalah berusaha mengendalikan emosi atau menghilangkan amarah kepada orang yang meminta maaf. Kita usahakan ya sama-sama kita menjadi pemaaf. Sekarang yuk kita coba merefleksi semua kesalahan-kesalahan kita. Salah kita apa saja ya yang dilakukan kita kepada orang lain, dan coba satu persatu kita isi kertas-kertas kosong, mencoba merefleksi kesalahan kita. Jangan lupa
meminta maaf kepada orang yang telah kita lukai atau kita sakiti. Semoga materi kali ini bermanfaat ya. Pentingnya dalam meminta maaf dan menyesal atas perbuatan kita. Juga bagaimana menjadi orang yang terbaik dengan memaafkan kesalahan orang lain. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.